wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu? Sehat semua? Sehat ya, alhamdulillah. Nah, kita sebelum mulai pembelajaran, jadi kita baca doa dulu ya. Silakan ketua dipimpin baca doanya. Nah, tadi sudah baca doa ya. Nah, sekarang kita ambil absen dulu. Nah, siapa nih yang gak hadir hari ini? Dan apa alasannya? Ada tahu teman-temannya yang tidak hadir? Oke, ada sekitar 5 orang ya yang gak hadir. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita hari ini, ada yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu apa? Iya, iman kepada kitab Allah. Jangan sampai lupa ya pembelajaran itu, karena itu akan masuk juga nanti ke materi ujian Ananda sekalian. Nah, alhamdulillah masih ingat ya materi PAI kita minggu lalu. Nah, jadi sekarang kita akan masuk ke materi PAI kita hari ini, yaitu adalah tentang menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan zina. Nah, jadi mungkin anak-anak ibu semuanya bertanya, pergaulan bebas itu apa sih bu gitu, zina itu apa sih bu gitu. Nah, jadi pergaulan bebas dan zina itu harus dijauhi ya. Kemudian kita akan melihat dulu definisi dari pergaulan bebas dan zina. Nah, jadi definisi pergaulan bebas itu apa sih bu gitu. Nah, jadi definisi pergaulan bebas di sini yaitu adalah pergaulan yang tidak sehat gitu, yang tidak dibatasi oleh agama maupun susila gitu. Jadi pergaulan bebas ini ya bebas gitu. Jadi dia tidak memikirkan keadaan orang tuanya di rumah menunggunya gitu. Dia seenak aja gitu, dan itu pergaulan yang tidak sehat gitu. Kemudian itu pergaulan bebas dampaknya itu sangat buruk gitu, sangat dilarang oleh agama Islam gitu. Kemudian pergaulan bebas ini bisa mengakibatkan zina gitu, datangnya zina. Jadi zina ini apa sih bu gitu? Nah, zina ini adalah pergaulan bebas juga gitu. Adalah salah satu pergaulan bebas gitu zina ini. Jadi zina ini adalah berasal dari kata zana yazni, yang artinya hubungan layaknya seperti suami istri antara perempuan dan laki-laki yang sudah baligh tanpa ikatan pernikahan yang sah menurut Islam. Jadi mereka melakukan hubungan seperti seorang suami istri, kemudian mereka belum menikah gitu, belum menikah menurut agama Islam gitu. Jadi itu sangat bahaya ya, dan itu pun juga harus dijauhi dari kita gitu, karena itu akan berdampak buruk. Nah, selanjutnya itu adalah hukum dari zina itu sendiri. Nah, jadi para ulama itu sepakat gitu bahwa hukum zina adalah haram gitu. Jangan coba-coba ya mendekati zina, karena itu adalah hukumnya haram. Kemudian yaitu adalah dianggap puncaknya keharaman gitu. Jadi zina itu sangat berbahaya sekali. Jadi jangan coba dekat-dekat dengan zina ya anak-anak ibu, dan jauhilah pergaulan bebas dan jauhilah zina gitu. Karena yang bisa mengontrol diri kita sendiri itu adalah kita sendiri gitu. Orang tua juga mengontrol diri kita sendiri, tapi ketika orang tua sudah lelah, sudah tidak sanggup lagi mengontrol Ananda semua, jadi yang bisa mengontrol itu adalah Ananda semua gitu. Anak-anak ibu semua yang bisa mengontrol agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas gitu. Misalnya nih orang tuanya udah ngingetin, jangan kesana main, jangan malam-malam keluarnya gitu, jangan malam-malam pulangnya gitu. Tapi anak-anak ibu itu keluar dari rumah itu menyelinap gitu, biar bisa have fun bersama teman-temannya. Dan alhasil nanti adanya zina ya. Jadi ya, apa ada yang bertanya, pacaran? Pacaran juga termasuk zina. Pacaran tidak ada yang sehat, karena pacaran itu dilarang oleh agama dan akan mengakibatkan adanya zina. Jadi dijauhi ya. Jadi anak-anak ibu yang masih punya hubungan nih dengan pacarnya, tolong putuskan pacarnya. Kasih tahu kalau itu tidak baik dengan agama kita atau di dalam agama kita. Jauhi ya. Nah, selanjutnya itu adalah kategori zina. Jadi zina ini punya kategori ya. Jadi ada dua jenis atau kategori zina ini. Yang pertama yaitu adalah zina muhsan. Zina muhsan ini adalah pezina yang sudah baligh, berakal, merdeka, dan yang sudah menikah gitu. Jadi itu dinamakan dengan zina muhsan gitu. Jadi bila melakukan yang zina tersebut
yang dilarang oleh syariat Islam itu adalah zina muhsan yang sudah pernah menikah. Kemudian yang kedua ada zina gairu muhsan. Jadi zina gairu muhsan ini yaitu adalah pezina yang masih lajang atau yang masih sendiri dan atau yang belum pernah menikah gitu. Kemudian dia melakukan hubungan yang memang benar-benar dilarang oleh syariat Islam gitu. Nah, itu namanya zina gairu muhsan. Kemudian hukuman bagi pezina. Jadi ada hukumannya ya bagi pezina. Jadi tolong anak-anak ibu jauhi zina gitu. Jauhi pergaulan bebas gitu. Bertemanlah dengan yang bisa membawa anda semua ke dalam jalan yang benar. Jadi hukuman bagi pezina yaitu adalah dirajam sampai mati. Itu bagi pezina muhsan yang sudah menikah tadi. Kemudian dia melakukan zina gitu. Banyak sekali ya dosanya gitu. Kemudian mereka itu dirajam di depan khalayak umum, di depan orang ramai, dipertontonkan di depan umum. Tujuannya apa? Agar tidak ada lagi yang melakukan zina gitu. Dicontohkan, bukan dicontohkan ya. Jadi yang melakukan zina ini dipukul gitu. Nah, inilah dia orang yang melakukan zina. Inilah dia orang yang melanggar syariat Islam. Dihukum, dirajam gitu, didera gitu. Inilah dia gitu. Jadi orang takut gitu. Bahaya sekali ya gitu, ngeri sekali ya, didera gitu. Banyak lagi dipertontonkan gitu. Malunya nuzul zalik. Malu sekali ya. Jadi itulah tujuannya gitu, agar tidak diikuti atau dijauhilah gitu zina ini. Tapi masih ada juga orang yang berzina ya. Nah, yang kedua itu hukuman bagi pezina yang gairu muhsan. Jadi itu didera sebanyak 100 kali bagi pezina gairu muhsan yang belum pernah menikah. Kemudian mereka diusir. Yang melakukan zina ini diusir, itu meninggalkan kampung, jauh-jauh dari kampung tersebut, karena kata orang-orang akan bisa menjadi malapetaka gitu, karena sebetulnya itu akan akan membawa nama kampung itu buruk gitu. Jadi mereka itu dijauhkan dari kampung tersebut yang sudah melakukan zina tadi ya. Jadi ngeri sekali ya, bahaya sekali ya. Jadi jauhilah zina tersebut gitu. Kemudian hukuman bagi orang yang menuduh zina atau yang disebut namanya qazaf. Itu bila dia menuduh seseorang tanpa bukti yang akurat, tanpa bukti yang jelas, itu akan didera sebanyak 80 kali. Dicambuk 80 kali. Itu bagi orang-orang yang menuduh ya. Padahal dia cuman, orang itu tuh zina loh. Tapi dia tidak mempunyai bukti yang sangat kuat dan akurat dan jelas. Jadi dia akan didera sebanyak 80 kali. Hati-hati nih yang asal menuduh, jatuhnya fitnah ya. Hati-hati dengan ucapan kita gitu. Karena yang keluar dari mulut itu yang menyakitkan kita juga gitu. Hati-hati dalam berbicara. Berpikir dulu gitu, lihat dulu kepastiannya, kejelasannya. Jangan asal nyerocos, jangan asal ngomong gitu. Kemudian dampak bagi para pezina di dunia yang melakukan zina itu sudah dikasih azab di dunia gitu. Dampaknya itu adalah menghilangkan wibawa gitu. Jadi sudah tidak berwibawa lagi kita karena kita sudah melakukan zina gitu. Jadi orang yang melakukan zina ini sudah kayak seperti oh itu si dia yang melakukan ini, yang melakukan zina kemarin. Jadi sudah tidak ada wibawa untuk si bezina tersebut. Kemudian mengakibatkan kefakiran gitu. Itulah dampaknya. Kemudian yang ketiga, mengurangi umur gitu. Kalau didera dia sampai meninggal, mengurangi umur kan. Kemudian dampak pezina di akhirat gitu. Jadi bukan hanya di dunia aja dia dapat azab, di akhirat juga nanti. Yang pertama itu adalah mendapat murka dari Allah. Allah murka terhadap orang yang berzina. Allah murka sekali gitu. Kemudian yang kedua, hisab yang jelek atau banyak dosa. Sudah melakukan dosa yang kecil, melakukan dosa zina lagi gitu. Kemudian yang ketiga adalah siksa neraka. Jadi dia akan diusir ke neraka nanti, dijeploskan ke neraka. Nah, jadi itulah dia bahaya-bahaya zina, definisi pergaulan bebas gitu, hukumannya gitu. Kemudian hukuman bagi orang yang menuduh juga ada gitu kan. Nah, jadi sekarang
bagaimana cara menghindari zina tersebut gitu. Sebenarnya itu ada di diri kita sendiri. Jadi ada di diri ananda semua gitu. Bagaimana caranya menghindarkan zina? Yang pertama itu adalah menjaga pergaulan yang sehat. Jadi jauhi pergaulan bebas tadi kalau ingin terhindar dari zina tersebut gitu. Jauhi pergaulan bebas. Kemudian yang kedua, yang bagi wanita nih, menjaga auratnya. Jadi jangan sehelai rambut pun terlihat dengan lawan jenis gitu. Atau dengan yang bukan mahramnya gitu. Menjaga auratnya gitu. Kemudian menjaga pandangan gitu. Menjaga pandangan, menjaga mata gitu. Jangan lirik sana, lirik sini gitu. Karena itu juga bisa mengakibatkan zina gitu. Kemudian yang keempat, menjaga kehormatan. Itu pertama sekali bagi wanita ya. Jagalah kehormatan Anda gitu. Jangan asal main kasih kehormatan ke orang yang bukan untuk menerima kehormatan tersebut gitu. Jadi bagi wanita benar-benar dijaga dirinya, benar-benar dijaga kehormatannya, benar-benar dijaga auratnya gitu. Kemudian yang kelima yaitu adalah meningkatkan aktivitas yang bermanfaat atau rajin berpuasa. Jadi kalau ada kajian tentang agama Islam, tentang syariat Islam, ikuti kajian tersebut gitu. Puasa Senin Kamis gitu. Ikuti kajian tersebut. Jadi dengan kita mengikuti kajian-kajian tersebut, kita akan berpikir, oh iya ya seperti ini ya. Kalau kita melakukan zina tuh bahaya, bukan bahaya lagi, mengerikan gitu hukumannya ya gitu. Sekarang tuh orang-orang sudah kayak tidak peduli gitu terhadap zina. Yang melakukan zina silahkan melakukan zina. Kalau dulu itu akan didera gitu. Di Aceh masih dilakukan ya hukuman cambuk tersebut gitu. Kadang baru sampai 10 cambukan aja yang melakukan zina tersebut sudah tidak kuat gitu. Apalagi 100 kali, apalagi 80 kali gitu. Bahaya sekali ya, mengerikan gitu. Jauhilah pergaulan bebas dan jauhilah zina gitu. Nah, itulah materi kita hari ini. Nah, sekarang Ibu akan membentuk kelompok. Jadi kalian menjadi 10 kelompok ya. Nanti Ibu akan bagi-bagi materinya, kemudian presentasi ke depannya. Nah, itulah presentasi dari ananda-ananda semua ya. Jadi untuk hari ini kita cukupkan pembelajaran kita hari ini. Dan untuk pembelajaran minggu depan harus dibaca bukunya ya. Jangan menunggu Ibu yang menyampaikan materi. Jadi ananda-ananda semua sudah mengerti dengan materi yang akan kita pelajari besok. Kemudian kali ini ada tugas, jadi buka buku halaman 53 dan kerjakan soal-soal yang ada di buku tersebut ya. Kemudian selesailah pembelajaran kita hari ini dan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, jadi untuk menutup pembelajaran kita kali ini, alangkah baiknya kita membaca doa dulu ya. Silakan ketua dipimpin baca doanya. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, itulah materi kita hari ini. Jadi harus semangat ya kalian semua gitu, harus semangat dalam belajar tentang agama Islam gitu, karena itu adalah agama kita. Jadi tolong jauhi pergaulan bebas dan zina. Oke? Nah, sampai jumpa di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.